kelas 3B. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelatih pencaksilat di Kediri, yaitu Mas Akbar. Gimana kabarnya Mas Akbar? Alhamdulillah baik, Adi. Oke, di sini Mas Akbar sebagai pelatih yang melatih di banyak untuk pencaksilat itu apa sih, Mas? Pencaksilat adalah sebuah warisan budaya, warisan leluhur kita di Indonesia. Itu adalah suatu bela diri yang memang diwariskan turun-temurun dari zaman dahulu, zaman kerajaan dahulu, dan kemudian diwariskan pada kita, dan sampai saat ini ada berbagai pencaksilat yang ada di Indonesia. Berarti waktu penjajahan itu sudah memakai ilmu pencaksilat kan? Sudah ada dari zaman penjajahan, bahkan untuk melawan para penjajah, para jawara-jawara atau para penjajah, para penganut pencaksilat ya, yang ikut pencaksilat itu, mereka melawan penjajah dengan ilmu bela dirinya, pendekar-pendekar di Indonesia. Untuk tekniknya itu apa saja? Untuk tekniknya kebetulan saya memegang dasar. Jadi yang saya latih adalah anak-anak yang baru ikut. Tekniknya tidak lebih dari tendang pukul tangkis sementara untuk teknik dasarnya. Ya, nanti secara bertahap ada teknik bantingan dan lain sebagainya. Itu bantingan, guntingan, terus dan lain sebagainya. Circle itu tahap lebih jauh lagi. Untuk yang saya latih itu adalah tentang tendang, pukul, dan tangkis. Yang dasar itu bagaimana? Cara menendang, cara memukul yang benar itu bagaimana? Berarti untuk ranah seperti anak TK, SD, sampai SMP gitu? Lebih tepatnya yang newbie atau yang belum pernah bermain pencaksilat, ya, yang awam tentang pencaksilat itu sendiri. Berarti tidak harus anak SD, SMP, berarti yang baru terjun ke pencaksilat? Ya, baru terjun dan yang baru memulai dari dasar yang jelas. Untuk latihannya itu gimana? Untuk latihan seperti biasa, seperti pencaksilat pada umumnya. Pertama pasti dilakukan pemanasan terlebih dahulu ya, pemanasan yang seperti ya menggerakkan kepala, terus kemudian ya supaya tidak kram itu ya, biasa Pada umumnya gitu? ya. Pada umumnya kan pemanasan terlebih dahulu, seperti olahraga kan juga butuh pemanasan terlebih dahulu. Terus kemudian latih fisik juga, push up, squat jam itu wajib ya, supaya untuk memiliki ketahanan tubuh yang bagus ya, itu perlu dilatih seperti itu. Push up, sit up, squat jam dan lain sebagainya. Terus kemudian ya gerak refleks seperti ya tendang pukul tangkisnya seperti apa, mulai dari awalnya ya kita belajar tentang bagaimana memukul secara dasar itu, dan juga cara menendang secara mendasar, cara menangkis itu. Kemudian kalau sudah tahu seperti itu, baru setelah itu baru merangkai tendang pukul tangkisnya itu seperti apa, tendang pukul kanan, pukul kiri, terus kemudian menangkis. Nah, itu dilakukan secara terus menerus supaya mereka itu lanyah. Bahasanya lanyah itu apa ya, lancar dengan hal itu, terbiasa dengan hal itu. Yaitu nanti kemudian memunculkan gerak refleks ya, secara tidak sadar atau secara tidak langsung mereka terlatih gerak refleksnya mulai dari itu. Kita sambil ngopi dulu ya Mas Akbar. Siap. Oke, ini untuk
pengalaman yang menarik dalam dunia persilatan itu apa? Pengalaman yang menarik dalam dunia persilatan. Secara pribadi ya, saya karena jurusan saya juga pendidikan ya di kampus ya, basicnya pendidikan, itu sangat berbeda ketika mengajar pencaksilat dengan mengajar siswa biasa. Siswa untuk mengajar mata pelajaran ya, menurut saya itu sangat berbeda. Jadi mengajarkan, kalau di kelas itu biasanya mengajarkan sesuatu hal yang itu sifatnya materi dalam hal teoritis ya. Kalau di pencaksilat itu menurut saya mengajarkan sesuatu hal yang fisik lah ya, katakanlah fisik ya, dan langsung praktek secara langsung ya, membutuhkan ketelatenan atau keteladanan yang luar biasa. Maka kita harus pandai-pandai yang namanya menyesuaikan ya, atau lebih tepatnya kita harus mengerti kondisi psikologis dari siswa itu tadi. Pernah itu saya sedikit melakukan kesalahan ya, ketika anak-anak itu sudah capek, karena saya juga masih belajar ya pada saat itu ya, ternyata malah cenderung anak-anak itu sakit, merasa kesakitan. Tapi memang itu sudah sewajarnya ya, karena memang fisik ya, nggak mungkin nggak capek gitu. Akhirnya mengeluh gitu, saya kasih tahu bahwasanya nggak perlu mengeluh ya. Kita harus mampu mengondisikan sambatan-sambatan dari keluhan-keluhan dari siswa itu tadi, itu lebih bagaimana kita mengondisikan itu, dan lebih mengedepankan ketegasan daripada ibaratnya kalau ketemu biasanya kan kayak teman ya. Nah, kita harus bener-bener tahu kondisi gimana kita ini sebagai pelatih gitu. Bukan teman di sini, tapi kita harus juga bisa friendly juga kan, kadang harus bener-bener tahu tempat gitu loh. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Mas Arban. Ilmu yang sangat bermanfaat ini semoga bisa kita lakukan entah itu di mana saja maupun kapanpun. Saya Rahmatul Lutfi Al-Hanafi pamit undur diri. Terima kasih Mas Arban. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.